pagi pemirsa, saat ini masih banyak orang yang masih belum juga memiliki asuransi. Masih banyak yang beranggapan bahwa asuransi hanya bisa dibeli oleh orang yang mampu dan memiliki banyak uang. Benarkah demikian? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife telah hadir bersama saya Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti, ini memang ada yang beranggapan, masih banyak yang beranggapan bahwa asuransi ini hanya untuk orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya. Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya asuransi dibutuhkan oleh semua kalangan. Kenapa demikian? Kalau yang punya uang tentu dia harus memproteksi keluarganya dari penghasilannya yang memang sudah besar, gitu ya. Untuk orang yang pas-pasan sekalipun, dia membutuhkan juga sama kan, kebutuhannya sama, keluarganya membutuhkan satu kepastian atau paling tidak antisipasi pada saat terjadi risiko akan tertanggulangi, khususnya secara finansial. Tapi apakah kemudian orang yang memiliki keterbatasan finansial bisa menikmati proteksi ini, Bu? Karena begini, Indonesia ini 247 juta jiwa, tetapi karena negaranya berbentuk kepulauan, jadi banyak sekali pulau-pulau kecil-kecil. Kemudian tentunya di situ ada nelayan-nelayan kecil. Kemudian pertanian, jadi banyak juga petani-petani kecil dong yang menjadi pekerja lah begitu ya. Sementara dari data yang menjadi pekerja dari data Departemen Ketenagakerjaan, 37 juta jiwa itu adalah masyarakat yang bekerja tetapi penghasilannya di bawah 2 juta rupiah. Nah, tentu saja mereka memiliki keluarga, memiliki keinginan untuk entah pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, kesehatannya dan sebagainya. Nah, ini yang kita anggap atau kita masukkan ke dalam golongan mikro. Nah, tentu saja mereka pun perlu seperti yang Mbak barusan tanyakan. Kalau orang yang uangnya pas-pasan perlu nggak proteksi? Justru yang diperlukan oleh mereka adalah proteksi, antisipasi tentang risiko yang kemudian akan timbul. Tapi kemudian balik lagi ini Bu Yeti, karena kan keterbatasan keuangan mereka. Besarnya premi untuk asuransi mikro berapa ya Bu ya? Iya, sesungguhnya sudah ada sih beberapa di pasaran yang sifatnya itu mikro, misalnya tentang kecelakaan misalnya, itu sudah ada proteksi yang cukup kompetitif harganya, jadi mampulah dijangkau oleh kalangan tadi, dan manfaatnya juga nggak terlalu besar karena kontribusinya juga kecil, itu banyak. Tapi sebetulnya potensi pasar asuransi mikro di Indonesia ini sangat besar sekali, betul? Sangat besar kalau menurut saya, karena ada 49 perusahaan yang sudah mengelola bisnis syariah asuransi ya, yang full pledge atau sudah full berdiri sendiri maupun yang berbentuk unit bisnis. Sementara yang tadi saja pekerja yang penghasilannya di bawah 2 juta ada 37 juta jiwa nih gitu ya, belum lagi yang seperti yang tadi saya sebutkan, petani-petani kecil, nelayan-nelayan kecil, tentu saja membutuhkan proteksi ini. Ini akan harus dibuat proteksinya atau programnya untuk bisa dibeli oleh kalangan tadi. Kontribusinya harus lebih kurang sekitar 50.000 lah setahun. Setahun 50.000? Iya, agar punya kemampuan untuk membelinya. Itu paling tidak ya Bu ya? Iya betul, karena kalau kita mahal ya jatuhnya kan ke yang berada juga gitu. Sementara ya kalangan-kalangan itu sangat membutuhkan. Nah, karena potensinya sangat besar dan pastinya sangat dibutuhkan, dan perusahaan-perusahaan yang tertarik pun banyak sekali ini Bu ya. Apa kiranya harus lebih dilakukan untuk kedepannya agar paling tidak ini pasar mikro ini dapat semakin tumbuh di Indonesia? Nomor satu yang masih menjadi kewajiban adalah edukasi. Jadi masyarakat belum mengenal apa itu asuransi, apa itu proteksi, mereka belum mengenal, karena biasanya mungkin stigma yang ada adalah bahwa asuransi itu merugikan gitu ya, padahal sebetulnya praktek yang benar, asuransi justru membantu mereka mengantisipasi risiko yang akan timbul dan mempersiapkan masa depan mereka secara finansial. Baik, dan mudah-mudahan kedepannya juga semakin banyak masyarakat di Indonesia yang tertarik untuk berasuransi ya, dari semua kalangan. Terima kasih Ibu Yeti atas kehadirannya. Sama-sama. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.